Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to BF Tech Media. Balik lagi sama gua Bregas, dan di video kali ini gua bakal ngasih tutorial gimana sih caranya ngerakit PC dari nol, terus nginstal OS-nya dan sampai nyala, sampai bisa dipakai. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang belum sholat silahkan sholat dulu, dan jika kalian udah sholat langsung aja tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke videonya, gua mau intro dulu. Oke guys, jadi sebelum kalian merakit PC, menurut gua ada beberapa hal yang perlu kalian tentukan. Yang pertama itu masalah budget. Jadi kalian harus tentukan budgetnya dulu. Misalnya kalian punya budget 5 juta. Nah, dari 5 juta itu kalian bisa tentukan kalian mau pakai komponen apa-apa aja. Prosesornya pakai apa, RAM-nya pakai apa, terus power supply-nya pakai apa, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, itu masalah budgetnya. Kemudian setelah menentukan budget, untuk yang kedua menurut gua itu PC kalian ini bakal kalian pakai untuk apa. Misalnya untuk gaming, atau untuk editing, atau hanya untuk keperluan office saja. Nah, mungkin kalau untuk keperluan office kalian bisa menekan budgetnya serendah mungkin, karena nggak butuh spek yang tinggi juga sih. Tapi kalau untuk editing atau gaming, kalian harus harus meningkatkan speknya lah. Nah, itu yang pertama budget, yang kedua salah penggunaan, dan yang ketiga ini menurut gua apakah komponen-komponen ini upgradable atau tidak, jadi masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan atau tidak. Contohnya misalnya kayak power supply ini kan gua makainya yang 550 watt. Nah, jadi kalau menurut gua emang ini udah cukup banget kalau misalnya kalian 2 atau 3 tahun ke depan kalian ingin menambahkan VGA card. Jadi 550 watt ini udah cukup kalau kalian ingin menambahkan VGA card. Jadi kalian nggak perlu beli power supply lagi. Nah, menurut gue itu 3 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum merakit PC. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Guys, jadi dalam merakit PC pertama-tama kita siapkan motherboardnya dulu. Nah, udah kita siapin motherboardnya, selanjutnya kita pertama pasang prosesornya dulu. Jadi dalam memasang prosesor, ingat ya, di sini kita samain tanda segitiganya. Nah, yang ini nih, kan ada tanda segitiga, kita samain dengan tanda segitiga yang ada di motherboardnya. Di sini tanda segitiganya ada di sini ya. Nah, jadi pertama kita buka dulu ininya, kemudian kita pasang. Oke, kira-kira udah masuk, kita kencangkan. Kita udah kencangkan. Kemudian untuk yang kedua kita pasang cooling fan-nya dulu ya. Jadi untuk masang cooling fan-nya kita lepas dulu obeng yang ada di sini. Ada 4. Jadi kalian kalau merakit PC nggak perlu takut ya guys ya. Oke, yang kedua kita pasang cooling fan-nya. Kemudian kalian kencangkan ya baut-bautnya. Ingat kencenginnya nyilang ya. Oke, jadi kalian kalau masang cooling fan-nya ini prosesornya nggak perlu pakai pasta tambahan ya, soalnya di heatsinknya ini udah ada pastanya, udah ada pasta bawaannya, jadi kalian nggak perlu tambahan pasta lagi. Tapi kalau kalian ingin nambahin juga nggak apa-apa. Setelah kira-kira udah kenceng, sekarang selanjutnya kita pasang RAM-nya. Oke, RAM-nya jadi langsung aja kita pasang slotnya di sini. Pertama kita buka dulu ininya, penguncinya kita buka, langsung kita pasangin aja ya. Oke, sampai terdengar suara klik berarti udah mengunci. Kemudian kita colokin ininya ya, fan-nya, CPU fan-nya. Nih di sini ada tulisannya CPU fan. Langsung aja kita colokin ke sini. Ini posisinya seperti ini ya. Kalau kebalik itu nggak bisa masuk. Oke, jadi ini kita udah masang
ini ya, prosesor sama RAM-nya udah kita pasang, sama cooling fan untuk CPU-nya udah kita pasang. Nah selanjutnya kita langsung pasangin ke casingnya ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita telanjangin casingnya dulu jadi seperti ini untuk memudahkan perakitannya. Kemudian selanjutnya kita pasang power supply-nya ya. Jadi untuk power supply-nya ini fan-nya nih, ini kan fan-nya jadi ngadepnya ke bawah ya. Setelah kita pasang langsung kita kencangkan ya baut-bautnya nih. Oke, kita kencangkan dulu bautnya. Di sini ada 4 baut. Saya masang bautnya menyilang ya. Oke, langsung aja kita kencangkan ya baut-bautnya. Oke, udah kencang. Oke, untuk selanjutnya pasang ini ya, back panelnya. Ini back panelnya kita pasang dulu sebelum pasang motherboardnya. Oke, kira-kira seperti ini udah kencang. Kemudian kita pasang motherboardnya. Oke, tapi sebelum kalian pasang ini ya, sebelum kalian pasang motherboardnya, kalian keluarin dulu nih kabel 4 pin untuk motherboardnya, karena kalau misalnya motherboardnya udah kepasang itu nggak bisa dimasukin ya, jadi kejepit. Itu makanya di sini kita keluarin dulu baru kita pasang motherboardnya. Oke, tapi untuk mempermudah kita posisikan casingnya tiduran aja ya. Oke, untuk selanjutnya ini casingnya udah kita tidurin, kita pasang mobonya dulu ya. Ini tadi yang ini sudah kita keluarin, baru kita sekarang coba pasang. Oke, kira-kira posisinya udah pas. Kemudian kita pasang baut motherboard ya, kira-kira yang kayak gini. Oke, sekarang ini udah kita pasang, udah kita urut-urut juga kabelnya. Sekarang kita sambungin ya dari power supply ini ya. Dari power supply pertama kita sambung ini power 24 pin ke motherboardnya. Langsung aja kita pasang sampai bunyi klik ya. Kemudian di sini ada power 4 pin. Nah, di sini udah pasang, dari power supply ke motherboardnya udah masuk. Kemudian kita sambungin yang dari front panelnya ya. Ini front panelnya pertama ini HD audio. Nah, di sini ada tulisannya HD audio. Tinggal cocokin aja nih. Di sini kan HD audio nih pojok kiri bawah. Jadi kita tinggal pasangin aja. Kemudian kita pasang USB 3-nya. USB 3-nya di sini. Kemudian USB 2-nya kita pasang di sini, terserah pilih salah satu aja. Kita pasang di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk front panelnya nih. Kita masang di sini ada, lihat nih, kita bisa lihat di sini ada HDD LED, power LED plus, power LED minus, reset switch dan power switch. Nah, di sini udah ada tulisannya nih. Kalian tinggal cocokin aja, gampang kok. Yang pertama kita dari ini ya, dari pojok kiri bawah di sini ada HD LED. Pojok kiri bawah ada HD LED, kita colokin aja. Nah, sebelahnya HD LED ada reset switch. Nah, ini ya, reset switch kita sambungin di sebelahnya. Kemudian di sini di atasnya reset switch ada power switch, berarti yang ini power switch di sini. Dan yang terakhir ada LED plus dan minus. Balik-balikin ya. Nah, oke. Jadi untuk yang dari power supply-nya ini 24 pin dan 4 pin di sini. Kemudian kalau yang dari front panelnya ini USB 3, USB 2, ini yang untuk reset sama power, dan di sini audio, HD audio. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita pasang SSD-nya nih ya. SSD-nya kalau ngeliat casingnya ini dipasangnya di belakang ya. Oke, terus kita pasin lubangnya, mana ini lubangnya? Oke, kita udah ngepasin sama lubangnya. Langsung aja kita baut SSD-nya. Oke, selanjutnya kita pasang kabel SATA-nya ya. Ini kalau kalian beli motherboardnya baru ini ada kok kabel SATA-nya. Terus kita colokin ke salah satu aja nih. Balik. Nah, kemudian yang belakangnya kita colokin ke SSD-nya. Terus kita sambung ini ya, yang dari power supply-nya. Dari power supply-nya kan ada power juga untuk SSD-nya seperti ini.
Jadi kita sambungin juga ke SSD-nya. Oke, udah kenceng ya. Oke, ini kira-kira semuanya udah kepasang. Sekarang udah tinggal kita tinggal rapihin aja lah bagian belakangnya, bagian belakang casingnya. Di sini nih masih acak-acakan. Pada di depan ini udah rapi, udah lumayan lah, cuman belakangnya masih acak-acakan. Yuk sekarang kita rapihin dulu. Oke guys, jadi ini adalah penampakan PC-nya setelah kita rakit. Jadi ini kita udah selesai rakit dan sekarang kita mau coba install OS-nya. Oke, kita coba nyalain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini udah kita nyalain dan di sini ada petunjuknya insert boot media. Jadi dia minta booting device untuk install Windows 10-nya. Di sini di flash di sini installer Windows 10 Pro 64 bit ya. Kita langsung coba booting flash disknya. Ya, jadi kita restart lagi, mencet del. Nah, kita udah masuk BIOS-nya. Jadi ini BIOS-nya seperti ini. Ya, jadi kita masuk ke menu booting. Nah, di sini ada boot option. Jadi boot option 1 ini udah auto detect ya. Di sini ada flash disknya. Jadi langsung kita enter aja. Ini SSD-nya. Oke, jadi di sini settingannya udah ini ya. Sudah pilihannya udah SanDisk yaitu flash disknya. Jadi kita langsung ke sini ya. Kita save change and exit. Oke, jadi ini kita udah masuk ke installernya. Kita ini udah mau install Windows 10 Pro 64 bitnya. Di sini udah benar pilihannya, tinggal next aja. Sekarang kita klik langsung aja install now. Nah, kemudian di sini ada pilihannya Windows 10 apa yang mau kalian install. Di sini gua pilih Windows 10 Pro 64 bit. Oke, langsung next aja. Kemudian kita pilih yang custom. Oke, di sini yang kedetek 111 GB. Jadi ini adalah SSD-nya. Jadi kita pilih SSD-nya. Jadi ini install location-nya. Kita install location-nya pilih di SSD-nya. Kemudian next. Oke, jadi ini lagi proses instalasi Windows-nya. Kita tunggu sampai kita skip dulu aja ya videonya. Oke, jadi ini kita tadi udah diminta restart. Nah, sekarang kita udah masuk lagi. Nah, sekarang pilihan untuk regionnya kita pilih United States. Karena defaultnya seperti ini, kita yes aja. Kemudian keyboardnya ya benar US. Yes. Kita skip aja ya, karena kita nggak ada second keyboard layout. Nah, ini belum ya, jadi kita pilih I don't have internet dulu. Oke, karena kita belum nyambung ke internet, jadi kita pilih ini dulu, continue with limited setup. Nah, ini kita tambahin, ini username-nya, username untuk PC ini kita namain. Oke, jadi kita udah kasih namanya. Dan kita pilih next. Untuk passwordnya kita skip dulu aja ya. Oke, kita skip aja, yes. Oke, save lagi karena ini settingan defaultnya seperti ini. Oke, jadi kita sudah selesai install OS-nya yaitu Windows 10 Pro 64 bit. Oke, sekarang kita udah selesai proses instalasi Windows 10 Pro 64 bit. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mau aktivasi. Jadi di sini kita masukin serial number-nya. Serial number-nya itu ada 20 digit. Nah, dan itu ketika kita ngaktifin kita harus connect ke internet. Nah, jadi di sini gua pakai USB WiFi. Jadi dari sini PC gua ditethering dari smartphone gua.
Jadi di sini tinggal gua colokin aja nih. Oke, sekarang kita udah connect ke smartphone-nya. Sekarang kita coba aktivasi Windows-nya. Di sini masuk ke setting atau pengaturan, kemudian masuk ke update dan security. Kemudian di sini kita pilih sini ya, activation. Nah, di sini belum aktif. Sekarang kita coba ini ya, change product key-nya. Kita masukin. Oke, kita pilih activate. Oke, ini kita udah aktif Windows-nya ya. Kita bisa lihat di sini Windows ya, activate with a digital license. Oke, berarti Windows kita udah ada lisensinya. Coba sekarang kita coba ya versi Windows-nya. Windows 10 1903. Oke guys, jadi tadi kita udah sama-sama lihat gimana tutorial rakit PC ini dari nol sampai jadi dan sampai ke install OS-nya juga tadi seperti apa. Tapi kalau kalian masih bingung atau di pikiran kalian masih banyak pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya gua sempat, gua bakal balesin pertanyaan kalian satu-satu. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info-info dan video-video terbaru dari kita. And see you on next video. Assalamualaikum.